Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk memulai acara secara resmi, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat pada kita semua. Hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi meskipun secara online ya, dan alhamdulillah juga diberikan kesehatan, diberikan iman insyaallah, dan semoga juga sholawat kita selalu panjatkan pada Nabi junjungan kita Muhammad SAW sama keluarga, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang bisa istiqomah mengikuti sunnah beliau dan insya Allah mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hari ini kita berkumpul dalam tausiah online yang bertajuk tausiah online dari Kibar yang bekerjasama dengan Lokality, dan alhamdulillah hari ini yang kesempatan kali ini bekerjasama dengan Lokality Kibar Leeds di Leeds akan bawa tema strategi Jitu memilih makanan halal di luar negeri. Dan untuk sebelum memulai acara ini kita akan buka dengan tilawah singkat yang akan dibawakan oleh AA Mufti. AA Mufti apa sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayrillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natwihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifil bi'ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik.
pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku padamu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya padamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang telah kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah padamu. Maka makanlah yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat hitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut barusan penggalan dari surat Al-Maidah ya, yang menjadi nas atau aturan dalam makan tanah yang halal dan haram, yang mungkin nanti akan dijelaskan dengan lebih mendetail oleh Ustadz Nanung dalam konteks yang lebih khusus, yaitu di luar negeri gitu ya. Mungkin juga bisa relevan untuk yang di dalam negeri. Sebelum mulai, saya akan sedikit lagi memperkenalkan beliau gitu ya. Tadi sebelum mulai nyun sewu, tadi bukan bermaksud menggibah nih Ustadz Nanung. Tadi sambil nunggu kita ngobrol nih Ustadz Nanung kegiatannya dulu. Nopo. Alhamdulillah. Ya, tadi sudah disebut bahwa Ustadz Nanung ini sempat tadi ya di Glasgow, Scotland tahun 2013 nih, 2010 atau 2010 pulang Maret 13. Maret 2013. Dan saat ini beliau ini aktif sebagai dosen dan juga kepala laboratorium, juga direktur Halal Research Center di Fakultas Peternakan UGM, juga aktif sebagai auditor halal LPPOM MUI, dan banyak sekali ini yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan halal. Dan setahu saya ini rutin mengisi halal kelas online, masih nggak? Sudah selesai. Memang halal kelas itu setiap Selasa, kalau di Indonesia kan pada duhur sampai menjelang asar. Itu ada 17 pertemuan begitu. Peserta alhamdulillah tercatat resmi itu 8.000 sekian lah itu ya. Alhamdulillah. Lewat Zoom dan disambung di YouTube. Ya, alhamdulillah. Luar biasa itu ya. Jadi memang sangat aktif sekali dalam syiar tentang halal dan haram dari makanan ini. Oh iya, lupa bertanya. Ini nyun sewu, ini kabar di Jogja bagaimana Ustadz? Kan ada kabar ada Merapi meletus itu, apakah aman atau gimana? Iya, kalau Merapi memang hampir setiap hari erupsi sebenarnya. Cuma kan kadang kecil, kadang agak besar. Nah yang kemarin itu agak besar itu ya. Tapi ya tidak sebesar dulu ketika 2010 itu yang sangat besar itu ya. Kemarin ya aman-aman saja, tidak ada korban gitu. Ya, semoga tetap. Amin. Di sana nggih. Insya Allah. Tidak ya. Baik. Tidak memperlama lagi, ini Ustaz kita sepertinya sudah tidak sabar untuk mendapatkan tauziah. Judulnya strategi Jitu ini, jadi saya baru ini juga tergelitik dengan strategi memilih atau makan itu ada strateginya gitu. Oh, iya. Nah ini mungkin biar detail, monggo Ustaz Nanung bisa penyampaian tauziahnya selama mungkin kira-kira sekitar 30-45 menit. Jadi bisa kita lanjutkan dengan atau lebih lama lagi, monggo. Ya, monggo Ustaz, silakan. Oke, ini ya sejujurnya ini materi halal kelas ya. Halal kelas itu standarnya 2 jam. Gini nanti kalau misalnya kelamaan mau langsung pulang nggak apa-apa ya, di rumah masing-masing. Bukan di rumah masing-masing lagi. Kecuali kalau kayak dulu itu kalau gathering spring atau autumn itu kan pulangnya kan ke lokality yang lain. Baik, saya coba kebut ya, mudah-mudahan tidak sampai 1
jam, mudah-mudahan ya. Tapi kalau belandang ya nanti mohon dimaafkan. Tinggal pulang nggak apa-apa lah gitu, ikhlas saya. Mohon izin share screen ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maitata waddama wal lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala athi wala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ibu, Bapak, masyaallah muslimin yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para warga Kibar dimanapun berada, baik yang masih di UK maupun yang sudah pulang ke tanah air, marilah di kesempatan siang hari ini di UK dan malam di Indonesia kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah di siang atau malam hari masih dianugerahi Allah nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diizinkan sehat walafiat iman kita, sehat walafiat fisik kita, dan sehat walafiat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin beribadah dan berkarya di hari ini. Mudah-mudahan yang kedua, sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan online di malam hari ini. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Pertama tentu izinkan saya mengaturkan terima kasih jazakallah khairan jaza atas undangan. Ini serasa balik lagi ke UK, ketemu keluarga lama gitu ya, sahabat-sahabat lama. Tidak usah disebut satu-satu karena sudah reuni tadi. Alhamdulillah senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita semuanya sehat walafiat, dilindungi dari virus corona, dan diizinkan bisa semaksimal mungkin berkarya dan tugas-tugas lancar dan barokah. Mudah-mudahan. Di siang hari ini kita akan membahas mengenai tips memilih dan strategi memilih makanan halal di luar negeri. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ini adalah materi standar halal kelas dengan peserta di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, karena mayoritas pesertanya adalah teman-teman yang masih di tanah air, ya, dan barangkali akan ada yang segera keluar negeri dan seterusnya, maka standarnya adalah dianggap belum pernah keluar negeri. Jadi nanti kalau sudah ada materi yang kira-kira kan sudah tahu ya karena kita sudah di luar negeri. Tapi bagi yang belum pernah keluar negeri ini jadi materi yang nampaknya sangat menarik. Sebagaimana yang telah kita cek ya di Worldometer maupun di sumber informasi statistik yang lain, perkembangan Islam itu kan luar biasa. Dulu ketika sekolah itu juga pernah beberapa kali, ya 3 kali itu ke Birmingham, diberitahu bahwa di Birmingham itu kalau tidak salah waktu itu jadi sampaikan masjid itu ada 150 masjid. Ini kan luar biasa. Jadi perkembangan Islam itu luar biasa di berbagai belahan dunia. Bahkan di hampir semua kota-kota besar di dunia itu sudah banyak restoran halal, masjid juga banyak. Tetapi ketika di Amerika tidak sebanyak di UK. Lebih enak di UK ternyata. Cari makanan halal lebih mudah, cari masjid lebih mudah, apalagi di England. Ya. Apalagi di Birmingham, di Nottingham, di Leeds, Bristol, kemudian ya sekitarnya, Wolverhampton, kemudian London juga begitu. Dan banyak pula maskapai penerbangan yang ternyata itu juga menyediakan menu makanan halal. Nah ini kita pinjam informasi di YouTube, kita download, kita lihat perkembangan
Islam di berbagai belahan dunia. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Mohon maaf, double check, ini bisa kelihatan nggak videonya? Mas juga kelihatan ya Mas? Oke. Ya. Ini perkembangan agama-agama di dunia. Ya. Dulu Islam itu kan masih peringkat ke-7 ya, 7 naik ke 6. Islam Sunni. Kalau Syiah itu bukan Islam. Meskipun ditulis di situ Islam Syiah. Sama-sama warnanya hijau. Nah, naik ya. Islam naik terus ya, naik terus. Tahun 64, 65 nyalip Kristen. Kemudian terus naik lagi populasinya. Ya. Ini menarik ini ya, grafiknya, grafik dengan angka. Tahun 80-an ini nyalip jumlah populasi agama Kristen ya. 80-an. Tapi masih kalah di bawah Hindu ya, karena India dan Bangladesh kan mendominasi dan sangat luas ya negara India. Terus naik terus ya. Tahun 91, 92 sangat cepat kenaikannya. Ya tahun 96 naik ya, nyalip Hindu, terus naik terus. Nah, ini salah satu sumber data. Mudah-mudahan validitasnya benar begitu ya, valid begitu. Yang jelas populasi Islam itu sangat luar biasa sekarang. Sangat banyak. Dan satu sisi positif yang bisa kita tangkap adalah ternyata dengan peningkatan jumlah populasi penduduk begini diikuti dengan meningkatnya jumlah penyediaan makanan halal. Nah, oleh karena itu di berbagai belahan dunia itu perkembangan Islam luar biasa, kemudian banyak negara-negara yang menyediakan makanan halal. Contoh misalnya di Malaysia itu sering ya, tiap tahun ada event Halal Expo. Kemudian Thailand juga begitu. Thailand yang dimotori oleh Profesor Winnie Dahlan ini mendominasi itu pasar internasional dari Asia. Terutama Thailand itu kan ada moto Kitchen of the World ya, dapurnya dunia begitu. Thailand luar biasa, bukan negara Muslim tetapi mensuplai produk halal ke berbagai negara dengan jumlah yang luar biasa. Kemudian tentunya juga tidak hanya Thailand tetapi juga negara yang lain seperti di India, kemudian bahkan maaf kalau di Bangkok nyari makanan halal di tengah kota ternyata sekarang tidak terlalu sulit ya, karena banyak restoran halal di Bangkok. Nah, kemudian di India juga ada Halal Expo, kemudian juga di di Dubai, kemudian Jepang juga begitu. Tahun 2016 pernah ada Halal Expo besar di Jepang ya. Bahkan sempat juga ada 2 dosen peneliti dari Miyazaki datang ke tempat kami di UGM, di Fakultas Peternakan UGM. Mereka kepingin tahu bagaimana ngurus sertifikat, bagaimana memproduksi makanan halal. Halal itu apa, kemudian bagaimana menyediakan makanan halal bagi umat Islam dan seterusnya. Bagaimana cari sertifikat halal. Mereka mengatakan bahwa 4 tahun yang akan datang, 2020, Jepang akan menjadi tuan rumah Olimpiade. Nah, selama 4 tahun mereka mempersiapkan diri untuk memproduksi makanan halal, persiapan begitu, agar tidak ada lagi orang yang tidak mau datang ke Jepang nonton Olimpiade hanya gara-gara alasan makanan yang tidak halal. Nah, maka kemudian Jepang luar biasa perkembangan penyediaan makanan halalnya, meskipun yang menyediakan mungkin agamanya tidak Islam. Tetapi penyediaan makanan halal luar biasa. 2016, 2017 luar biasa. Ya. Bahkan Jepang juga membuat peta
tempat ibadah dan peta restoran-restoran halal di mana saja. Tidak hanya Jepang, Korea juga begitu. Kalau Nigeria, jelas Nigeria itu kan unda-undi ini pun apa Mas Arif? Separuh-separuh ya, separuh Islam, separuh Kristen begitu, tetapi halal expo luar biasa juga di sana. Di Belanda juga 2016, kemudian 2017, dan hampir tiap tahun ada halal expo di Belanda. Kemudian juga di Rusia. Nah ini Rusia, terutama presiden yang sekarang ini kan sangat welcome dengan perkembangan Islam gitu ya. Rusia. Spanyol ini kan dari UK itu kan turun dikit terus ke barat ya. Ada Spanyol, makanan halal ternyata juga banyak di sana. Orang Islamnya banyak, makanan halal banyak. Apalagi Turki, ya, Turki luar biasa. Bahkan Turki sekarang termasuk leading sektor menghasilkan ya. Nah, kemudian juga tidak hanya negara-negara Eropa dan di Asia, ternyata Amerika juga begitu. Oh maaf, London dulu, London. 2019 dan 2020 ya. Barangkali Bapak Ibu sempat mampir juga kemarin ya nonton. Saya kepengen nonton tapi ya kepengen hadir juga tapi ya karena ya alasan resminya itu kan baru ada wabah ya. Padahal tidak resminya ya enggak rantai duit. Mas Arif janji Arif ngundangi Rasido karena ada wabah ya Mas Arif ya. Oh mohon maaf, kok Mas panggilannya Pak ya, Pak atas kan. Kok enggak kualat aku. Ya. Kemudian Amerika juga begitu ya. Meskipun tidak secepat Eropa, tetapi Amerika ini tumbuh ya, industri halalnya tumbuh luar biasa ya. 2012 sempat dapat tugas dari adik waktu itu Pak Profesor Tubagus Fauzi Maulana ya, mewakili pelajar di UK untuk ada di halal Kongres Indonesia Diaspora di Los Angeles. Nyari makanan halal sudah mulai gampang waktu itu, apalagi sekarang katanya lebih mudah lagi. Terus juga tidak hanya di Amerika, naik dikit di Kanada juga luar biasa, banyak sekali. Nah ini membuat kita menjadi lebih mudah mendapatkan makanan halal di luar negeri. Australia juga demikian. Ya. Apalagi Australia kan konon bahasa internasional keduanya adalah Indonesia begitu, karena banyak orang yang bekerja di Indonesia. Nah di Australia luar biasa. Nah oleh karena itu sekarang tidak sesulit dulu ketika mau mencari makanan halal di luar negeri. Apalagi sekarang sudah ada internet, kita mudah mencari makanan halal di luar negeri. Salah satu tips untuk memilih makanan halal ya ketik saja begitu, pakai Yahoo atau pakai Google. Kalau kita pengen mengenal logo halal di negara setempat ya. Jadi misalnya kita akan ke Jepang. Di Jepang itu logo halalnya seperti apa? Nah, kita bisa ketik halal logo Jepang. Kalau UK seperti apa? Halal logo UK. Kalau Amerika seperti apa? Ya halal logo Amerika. Ya kalau tahu ada Ivanka, ketik Ivanka lebih cepat ya. Kalau pengen tahu halal logo di Kanada seperti apa ya ketik saja halal logo. Ya. Maka kita akan menemukan aneka macam logo halal internasional. Nah, kalau Indonesia dulu logonya yang sebelah kiri apa kanan ini ya. Nah, kemudian diusulkan logo halal yang Kemenak RI yang sepatutnya ini karena sekarang ada pergantian ya. Penerbit sertifikat halal kalau dulu MUI sekarang Kementerian Agama, tetapi fatwa halal masih di MUI. Kemudian Malaysia, Singapura, ini kalau lihat logo halal Singapura ini saya sangat senang ya karena cantik sekali logonya, sangat cantik ya. Thailand ya Cicot ya, kemudian Mesir, Hong Kong, Taiwan, Cina, kemudian Jepang ini yang merah Jepang. Kemudian Korea ini kalau di Indonesia orang kalau beli mie samyang bacanya gimana yang betul? Ini kita ada logo halal dari Korea Muslim Federation Halal Committee. Ini halaman pertama. Sekarang halaman kedua. Ini Filipina ada beberapa logo. Europe, Kenya, kemudian Pakistan, India, ya. Kemudian Sierra Leone, kemudian Afrika Selatan, Sri Lanka. Halaman ketiga UK. Ini Bapak Ibu tentu sudah sangat hafal dengan logo HMC, kemudian ada HFA. Ya. Dan kalau dulu kan
kalau pilih daging itu kan kita milih yang HMC logonya ya, bukan yang HFA. Kemudian Irlandia, terus ada Australia. Mohon maaf, barangkali ada yang belum tahu. Di Indonesia banyak orang tidak tahu ini logo halal aneh. Ada lingkaran, ada huruf M di tengah gitu. Ini aneh. Yang lain itu ada tulisan halal, hak lam alif lam. Tapi ini bukan hak lam alif lam, tapi malah M, kemudian ada lingkaran. Ya saya katakan ini croissant, bulan sabit M. Ini logo halal dari Ivanka Amerika. Ya. Kemudian juga beberapa negara bagian ya di Amerika, termasuk North Amerika, Iowa dan negara yang lain. Keempat ini Italia, ya, Swiss, kemudian Kanada. Ini juga menarik, di Belanda itu ada Halal Feed and Food Inspection Authority. Jadi logo halal atau sertifikat halal tidak hanya untuk food tapi juga untuk feed, untuk makanan ternak, pakan ternak. Ini menarik ya. Kemudian ada Argentina, Perancis ya, dan lain-lain. Nah, ini saya kumpulkan sudah lama. Sekarang lebih banyak lagi sebenarnya. Nah, oleh karena itu tidak hanya sekedar logo, kita bisa dengan Google atau Yahoo kita ketik ya. Jadi misalnya kita mau ke Thailand, nyari makanan halal di Thailand itu ketik saja halal restoran, halal restoran Bangkok gitu ya. Atau di Bangkok International Airport di Suara Boom ya kalau nggak salah ya. Bandara sudah ada makanan halal di sana. Kemudian di Jepang ya hampir di semua international airports di Jepang itu ada halal resto ya. Contoh di Kansai itu ada. Nah, ini kan banyak display menu ya. Kalau di Indonesia gambar-gambar begini itu jadi hoax ya. Jadi hoax bahwa ada udang palsu, ada beras palsu. Ini nanti kalau dimakan nanti padahal ini kan dummy atau untuk display menu saja. Nah, kemudian ya di Kansai, terus Haneda, laris juga itu ya, Narita, banyak. Ini search di internet banyak sekali. Nah, kemudian ketika kita terbang, kita bisa milih pesawat-pesawat yang menyediakan makanan halal. Enak kalau kita terbang pakai maskapai Eropa, karena kalau terbang lebih dari 4 jam itu mesti ada makan. Kalau di Amerika itu wah susah. Pernah 5 jam pun cuma dapat kacang aja cuma kecil sekali. Ya, KLM and France itu menyediakan makanan halal, Emirates apalagi, BA, kemudian Turkish Airlines, Cathay Pacific, Virgin Atlantic. Nah, ini termasuk Lufthansa, ini juga menyediakan makanan halal. Etihad apalagi. Kalau Malaysian Airlines, Mas, itu nasi lemaknya enak. Iklan nasi lemaknya enak. Dan lain-lain. Jadi sebelum terbang kita bisa request makanan halal begitu sebelum terbang, sehingga kemudian kru pesawat sudah akan persiapan menyediakan makanan halal untuk kita. Ini penting ya. Jadi standar kita kalau mau terbang itu jangan lupa kita request untuk makanan halal. Termasuk kalau akan ikut hadir di conference, seminar, kita bisa request pada panitia untuk minta halal menu atau halal cuisine, halal food. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan informasi? Ya lebih mudah sekarang ya. Ini perkembangan Muslim di berbagai negara non-Muslim. Ini negara mana sebenarnya yang populasi Muslimnya paling besar ya? Dulu saya kira UK, ternyata bukan ya. Tahun 71, 72. Eropa Barat, Perancis naik melejit di atas Belanda. Jerman sempat tinggi, kalah disalib. Swiss turun juga. Bukan turun tapi disalib negara yang lain. Jerman naik lagi. Swedia ya. Naik. Kejar-kejaran Swedia dengan Austria, Belanda, Belgium.
Perancis masih ya, Perancis yang paling banyak masih. Nah, oleh karena itu memang ya salah satu keuntungannya adalah kita lebih mudah mendapatkan makanan halal ketika kita berada di luar negeri. Nah, sekarang bagi yang belum pernah ke luar negeri, ini Bapak Ibu semua pernah ke luar negeri ya. Lawang mukim di UK ditakoni ngono. Ya, jadi kalau saudara kita atau teman kita, anak kita, orang tua kita, atau teman, sahabat akan keluar negeri, terutama ke negara-negara non-muslim, ini bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan halal? Ya tentu pertama kita bisa nanya kepada orang yang pernah ke sana. Pernah ke sana berarti sudah pernah punya pengalaman. Jadi mohon maaf besok kalau Bapak Ibu pulang ke tanah air, ditanya orang gitu ya paling langsung diberondong pertanyaan, nyari makanan halal di Inggris itu gampang atau sulit? Oh gampang, gini dan seterusnya. Jadi yang paling data paling valid dan paling fresh kan yang pernah pulang dari negara yang bersangkutan. Atau mengontak staf di KBRI atau KJRI negara setempat ya. Ini Mas Arif nanti. Ya Kagama ya bisa, keluarga alumni ya. Keluarga alumni kampus-kampus itu ya. Ya. Atau ngontak perkumpulan warga yang beragama Islam. Jadi kalau di tempat kita di UK kan ada Kibar UK, di Taiwan ada Formit Taiwan, ada PPME Belanda, IKMI Korea, Jepang juga ada begitu. Atau ngontak organisasi Islam besar Indonesia setempat ya, seperti Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah, ya, PCIM ya, PCNU. Kemarin saya barusan dikontak dari PCM Australia. Ya. Mereka minta ada kajian halal juga, ya semoga. Nah, PCNU kalau dulu ketuanya Mas Hadi ya, kalau nggak salah ya, di UK. Mas Hadi itu sekarang jadi dosen di mana ya? Dulu Arab. Beliau ke mana? Di Timur Tengah, saya lupa negaranya tapi. Ya. Oh gitu. Khalifah. Oh. Iya, sudah nggak di UK? Sudah enggak. Okay. Sabatika, Mas. Oh, Sabatika. Oh. Masih di Essex, tapi dia syuting dulu. Oh gitu. Belajar di Khalifah University. Oh. Loh, Mas Arif kan pernah ngajar di Essex, Mas? Pak Arif, Mas. Kan pernah tinggal di Essex ya? Pernah tinggal tapi nggak ngajar, Mas. Nggak ngajar. Iya, oke. Juga bisa pula kalau misalnya tidak punya nomor kontak KBRI, KJRI atau asosiasi, jadi gampang ya, ketik saja Muslim Association negara mana itu kan nanti mesti ketemu ya, atau organisasi Islam Indonesia yang ada di negara setempat. Pakai internet gampang. Atau kalau itu pun tidak dapat datanya, kita bisa ketik halal restoran negaranya mana gitu. Atau ngontak lembaga halal resmi setempat. Ya. Di UK kan ada banyak ya. Ada HMC, HFA, kemudian GMWA, Gloucester World Muslim Association, ya ada ya. UK itu ada 3 atau 4 ya. Ivanka Amerika dan lain-lain ya. Nah dengan ini nanti kita bisa dapat daftar produk halal di negara yang bersangkutan. Nah ini menarik. Barangkali nanti ada ide baik teman-teman yang masih mahasiswa atau teman-teman yang sekarang jadi dosen atau pejabat ya seperti Pak Arif, Mas Arif ini jadi pejabat, ini membuat map seperti di Jepang. Jepang itu membuat map itu di dome, dibagi di bandara. Orang-orang yang datang ke kota apa gitu nanti ada map ini, map for Muslim. Jadi daftar makanan halal, daftar masjid, daftar termasuk kalau mau belanja di mana. Ini menarik ini ya. Jadi orang menjadi ini kan tourism friendly ya, Muslim tourism friendly. Nah, jadi termasuk ada mapnya, ada petanya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ada gambar-gambar atau foto yang memikat mata sehingga orang baca, oh ini wah ini pakai jilbab berarti untuk Muslim. Nah, gitu. Ini menarik ya. Chiba juga buat gitu ya. Dan ternyata yang semacam ini banyak di Jepang. Nah mudah-mudahan kalaupun di UK itu belum, ini bisa menginspirasi untuk buat ya. England atau ya minimal kota. Ini saya kira saudara kita dari negara lain
dari bangsa lain yang tinggal di kota yang sama di UK, saya kira setuju juga dengan ini ya. Tinggal di daftar nanti urunan, kalau mau nama restonya dimuat di sini kan urunan bayar. Nah, kemudian beberapa hal yang penting, kalau pas kita berada di luar negeri, negara non-muslim gitu ya, nah harus kita pahami bahwa tidak semua daging ayam, daging itik, daging kambing, daging sapi itu halal, tidak semua. Yang halal itu adalah apabila hewan halal itu disembelih secara syar'i. Ya. Nah kalau tidak, ya statusnya syubhat ya. Termasuk dulu waktu akan beli mie instan, ternyata waktu lihat ingredient list, ternyata yang semula saya kira mie instan itu semuanya halal, ternyata tidak. Karena di situ tertera ya kadang tertera tulisan chicken extract, berarti kan ekstrak daging ayam. Ada lagi beef extract, ekstrak daging sapi. Nah berarti kan ini kira-kira berasal dari ayam atau ayam dan sapi yang disembelih secara syar'i apa tidak. Nah kalau tidak, maka dia tidak halal. Rasul itu pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap bagian tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah ini saja terpotong, apalagi disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka daging hewan halal itu menjadi tidak halal. Memang hewannya halal lidati, tetapi kalau tidak disembelih secara syar'i maka tidak otomatis jadi halal. Lalu bagaimana dengan sembelihan ahlul kitab? Nah ahlul kitab ini ada dihalalkan dengan beberapa catatan. Nah terkait dengan ahlul kitab di Al-Maidah itu kan disebutkan makanan orang atau sembelihan orang-orang yang diberi kitab atau ahlul kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Nah ulama sekarang ini ada beda pendapat tentang sembelihan ahlul kitab di negara-negara bukan ahlul kitab, sembelihan orang-orang non-muslim terutama Kristen, Yahudi atau Katolik begitu di negara-negara non-muslim ini halal apa tidak? Nah ada yang kemudian ulama menyatakan mereka tetap dan identik dengan ahlul kitab karena mereka masih percaya dengan Injil dan Taurat. Kecuali kalau mereka tidak percaya lagi maka sudah otomatis deleted ya. Nah, ada pula yang menyatakan tidak identik dengan ahlul kitab karena mereka sudah menyimpang dari kitab mereka. Saya pribadi itu termasuk yang ikut pendapat ulama yang kelompok yang kedua yang menyatakan tidak identik dengan ahlul kitab karena ternyata mereka sudah menyimpang dengan cara yang dituntun oleh agama mereka. Contoh misalnya kalau di Islam itu kan hewan disembelih dengan cara yang syar'i begitu, menggunakan pisau yang super tajam, memutus 3 saluran di leher bagian depan dan tidak diapa-apakan sebelumnya mati secara sempurna. Jadi kalau hewan belum mati secara sempurna maka tidak boleh dipotong ekornya, tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dikuliti kalau belum mati secara sempurna. Kenapa? Karena kalau belum mati kemudian dipotong kakinya itu sakit luar biasa. Hewannya bisa mati bukan karena disembelih tapi karena kesakitan luar biasa. Nah, di UK itu kan masih ada standar penyembelihan yang tidak syar'i, ya. Maka ada standar bahwa hewan yang akan disembelih itu dipingsankan dulu. Ya. Nah, tetapi sebenarnya pemingsanan itu membuat hewan itu kesakitan luar biasa, bahkan karena gegar otak. Ya. Karena kepala itu dipukul dengan hammer, ya, dengan palu sampai retak. Apalagi kalau menggunakan captive bolt pistol ditembak itu pelurunya baletsnya masuk sampai nembus otak. Nah, saya ingat dulu pernah diundang khotib sholat Id di Birmingham. Nah, siang itu di rumah Brother Muhammad kita ada open house, kemudian berbincang dengan beberapa teman. Ada 4,5 pasang suami istri, saya yang termasuk setengah karena tidak membawa istri. Nah, salah satu yang mixed couple yang istrinya orang Indonesia, suami orang Turki, saya lupa siapa nama beliau ya. Nah, beliau cerita pemerintah Turki itu menolak stunning. Ya. Kenapa? Karena 80% sapi yang di-stun, dipingsankan, itu mati sebelum disembelih. Karena kesakitan luar biasa, sampai tidak kuat menahan sakit, sampai kemudian mati sebelum disembelih. Maka wajar kalau darah yang keluar tidak maksimal. Paling 1/5-nya begitu. Maka kemudian karena mereka tidak menyembelih ala kitab mereka, maka tidak bisa diidentikan dengan ahlul kitab. Kemudian bagaimana dengan Kosner?
Nah, kosher ini contoh halul kitab bagi agama Yahudi gitu. Maksudnya begini, penyembelihan ala kosher ini memang mirip dengan cara Islam. Artinya mereka menggunakan pisau yang super tajam, sharp blade, ya, jadi pisau yang super tajam, memutus 3 saluran di leher bagian depan, dan ada standar prosedur ngecek ketajaman pisau. Ya. Kemudian hewan tidak boleh diapa-apakan sampai diyakini sudah mati secara sempurna. Nah, daging dengan logo kosher ini halal kita konsumsi dengan terlebih dahulu membaca basmalah sebelum menyantapnya. Ada hadis dari Bunda Aisyah, beliau mengatakan ada satu kaum berkata pada Rasulullah, ini kaum yang baru masuk Islam begitu. Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan, tapi kami tidak tahu ini dibacakan basmalah apa tidak ketika disembelih. Nah, Rasul mengatakan bacalah basmalah, kemudian makanlah. Nah, jadi kalau ini kan yang dibawa kan daging hewan halal ya, cuma tidak tahu ini dibacakan basmalah apa tidak. Maka Rasul mengatakan bacalah basmalah, kemudian makanlah. Tapi kalau yang dibawa itu bukan daging hewan halal, tapi daging babi, yang mungkin bacalah basmalah, kemudian buanglah. Kan begitu. Nah, kemudian, nah ini logo kosher itu ada yang logonya K, gini, ada yang U, ada yang dengan huruf aneh-aneh begini ya. Ini contoh logo kosher. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar semacam ini bukan, wah kok aneh-aneh tuh ditambah tulisan aneh-aneh. Nah ini logo kosher ya. Dari berbagai versi, ya, berbagai versi. Mirip dengan kita halal dengan berbagai versi gitu. Nah kemudian produk dengan logo kosher itu memang tidak otomatis halal, karena orang-orang Yahudi kan ada yang tetap boleh makan babi, meskipun Yahudi Ortodoks itu mereka konon tidak makan babi. Kemudian khamar mereka masih diizinkan meminum minuman keras. Nah, oleh karena itu produk makanan dengan logo kosher itu tetap kita harus perhatikan ada apa tidak turunan khamar di situ. Contoh seperti wine, whiskey, brandy, scotch, kirsch, spirits dan yang lain-lain. Kemudian ada nggak darah dan produk olahannya begitu. Kemudian kita yang di UK itu lebih beruntung dibandingkan di negara yang lain. Karena di UK itu ada teman-teman vegetarian dan vegan yang sangat kuat ya. Sangat kuat. Vegetarian itu orang-orang yang tidak makan produk-produk turunan binatang begitu, tetapi masih mau minum susu, masih mau makan keju, yogurt dan seterusnya. Mentega masih mau, telur masih mau, ikan masih mau. Tapi kalau vegan itu sama sekali menolak dari makhluk bernyawa. Mereka tidak mau mengkonsumsi produk dari hewan atau makhluk bernyawa. Tidak mau minum susu, tidak mau makan telur, bahkan tidak mau makan ikan. Ya. Nah, apakah kemudian makanan produk olahan dengan logo vegetarian atau suitable vegetarian ini pasti aman untuk kita? Tidak. Vegetarian dan vegan itu adalah petunjuk bahwa mereka makan ini diolah tidak menggunakan bahan-bahan turunan binatang. Tetapi orang-orang vegan dan vegetarian jangan lupa mereka tidak dilarang mengkonsumsi minuman keras. Maka meskipun ada tulisan suitable for vegetarian or for vegan, ya tetap harus kita cek apakah ada turunan khamar di situ ya. Ini contoh beberapa logo vegetarian ya. Ini logo vegan, berbagai macam versi begitu ya, berbagai macam versi. Lalu bagaimana kalau kita akan membeli? Bagaimana kalau kita akan membeli makanan di luar negeri begitu? Ya di luar negeri itu kan makanan ada yang memang aman disantap, ada yang harus diwaspadai dan harus dihindari. Nah 3 hal ini yang harus kita jadikan kata kunci. Makanan di luar negeri, di negara non-muslim itu ada yang aman disantap, ada yang harus diwaspadai dan ada yang harus dihindari. Aman ya karena memang tidak disebut haram di Al-Quran, tidak mengandung bahan haram, tidak tercemar bahan haram ataupun najis, tidak mutanajis, dan tidak diperuntukkan untuk berhala. Kalau yang harus diwaspadai, ya, mungkin memang tidak disebut haram di Quran, tetapi bisa jadi dia tercemar dengan barang haram atau diolah dengan campuran barang yang tidak halal atau diolah bersama-sama dengan yang tidak halal. Nah, maka kemudian bisa kita cek dari ingredient list. Kemudian ada yang harus dihindari. Kenapa dihindari? Karena memang ini haram. Karena memang haram didati. Datnya disebutkan haram di Quran ataupun di hadis gitu. Dan secara jelas tercetak di kemasan
Ini menggunakan bahan-bahan turunan hewan-hewan yang tidak halal. Nah, kemudian ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahan haram itu bisa masuk ke makanan lewat sweeteners, lewat emulsifiers, stabilizers atau flavor enhancer, penyedap rasa ada, atau bread improver misalnya pengembang roti, colorings, food colorings pewarna makanan, coating agent ini pelapis ya. Bahkan termasuk ada glazing agent, bahan pengkilap ya, bisa masuk dari situ. Pernah kami audit bakery terkenal di Jogja. Ternyata ada produk yang membuat roti itu meling-meling, mengkilap ya. Ternyata ada glazing agent. Bahannya apa? Gelatin ternyata. Gelatin dari apa? Dibuat dari tulang atau kulit. Nah, kalau tulang atau kulit babi maka dia haram. Kalau tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka dia halal. Kalau tulang atau kulit hewan halal, ya tergantung cara penyembelihannya. Kalau tidak disembelih secara syar'i maka dia haram. Kalau disembelih secara syar'i maka dia halal. Kemudian pelembut, shortening, kemudian juga anti gumpal, anti caking agent. Anti caking agent, anti gumpal itu banyak ada di negara-negara subtropis, subtropical countries ya. Karena produk-produk yang bentuknya serbuk ya, atau tepung seperti gula pasir, kemudian susu, maizena, kopi, aneka macam bentuk yang bentuknya atau bumbu masak ya, termasuk bawang, tepung bawang misalnya begitu, hampir selalu diberi anti caking agent. Anti caking agent yang dipakai biasanya adalah mineral. Mineral ini bisa dari tambang. Nah, kalau dari tambang, main itu berarti dia halal. Kalau dari kayu, charcoal berarti dia halal. Nah, kalau dari bone, tulang, nah ini tulang apa? Kalau tulang hewan halal, oke. Yang disembelih secara syar'i, oke. Kalau tidak disembelih secara syar'i maka dia haram, apalagi tulang babi. Nah, maka mari kita bahas satu persatu di 5 menit terakhir mudah-mudahan jenis-jenis makanan yang relatif aman disantap, contohnya distilled water, ya. Baik yang ditambahi maupun yang tanpa tambahan ya. Jadi air murni ya, distilled water. Kalau di Indonesia orang nyebutnya air mineral. Kemudian susu, ya. Susu ini halal ya. Full cream, tetapi kalau ditambahi dengan bahan-bahan yang lain, nah ini jadi berubah nanti. Jadi diberi pengental misalnya, kan ada pemantap. Pemantap ini apa bahannya? Apakah modified starch, yang dimodifikasi, atau gelatin? Kalau gum Arab atau modified starch, tidak ada masalah ya, karena tepung-tepung nabati. Tapi kalau menggunakan bahan dari hewani seperti gelatin, nah ini harus diwaspadai. Kemudian rice, beras, pasta, spaghetti, makaroni, ini halal karena bahannya dari gandum. Kemudian vegetables, ini yang segala yang segar itu semuanya halal. Kalau sudah dimasak, nah lain lagi. Masak itu ada nggak campuran bahan yang tidak halal gitu. Bagaimana dengan minyaknya dan seterusnya. Buah-buahan yang segar itu aman semuanya, semua aman. Kemudian potato aman, telur ya egg aman. Ikan, kalau ikan itu aman, tetapi kalau diolah jadi ikan goreng ya tentu jadi minyak gorengnya bagaimana gitu. Ada yang menarik dulu, siapa pernah cerita ya, beliau beli fish and chips ya. Nah, pas mau beli penjualnya mengatakan, mohon maaf, kami menjual produk non halal. Kenapa? Ya ini minyaknya kecampuran lemak babi. Oh gitu. Nah, kenapa penjualnya mengatakan itu ya karena pembelinya, teman kita ini menggunakan jilbab. Jadi ternyata salah satu keuntungan menggunakan jilbab adalah jadi identitas. Yang kemudian diberitahu. Salah satu dosen senior di Fakultas Peternakan UGM pernah cerita, waktu dia ke Singapura, pas mau beli tas, itu pas milih-milih tas, ini bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam, tentengannya cekli gitu, menarik ya. Nah, tetapi kemudian didatangi pramuniaga ya Mas, pramuniaga. Nah didatangi, dibilang mohon maaf, jangan beli yang ini. Nah, tetapi beliau misperception, salah persepsi, mengatakan maaf saya punya uang, meskipun saya ini kayak gini tapi saya punya uang. Oh bukan, maaf, mohon maaf, ini dibuat dari kulit babi, ibu kan Muslim. Jadi di Singapura dan semacam itu. Nah, kenapa diberitahu? Karena dia pakai jilbab. Nah, barangkali kalau pas ke Singapura itu jilbabnya dilepas, ya mungkin tidak akan diberitahu. Jadi ini salah satu keuntungan menggunakan
pakaian khas Muslim. Ya, kemudian teh, kopi, ya, insya Allah semuanya aman. Nah, kemudian yang harus diwaspadai, cuka, ya, kemudian roti, kemudian mie instan noodle, sushi, kemudian bumbu masak, ya, termasuk grafis, kecap dan lain-lain. Kita bahas satu persatu ya. Cuka, ibu bapak, ada beda pendapat antara ulama-ulama Syafi'iyah dengan ulama-ulama Hambaliyah. Ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam berpendapat bahwa cuka itu halal, tetapi kalau dibuat dari arak hukumnya haram. Kenapa? Karena ada hadis dari Anas bin Malik. Dia menceritakan Abu Thalhah itu pernah bertanya pada Rasulullah, ada seorang anak yatim yang dapat warisan khamar. Ini bagaimana? Rasul mengatakan, tumpahkan arak tersebut. Nah, Abu Thalhah barangkali berpikiran, kok iman-iman ya, ini kan banyak. Dan masa itu banyak orang yang membuat cuka dari khamar. Nah, Abu Thalhah nanya ke Rasul, ya Rasul, boleh nggak kalau cuka arak ini tak buat jadi cuka? Rasul mengatakan, lah, nggak boleh. Nah, hadis ini dipakai sebagai rujukan oleh para ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, sekali lagi di Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan sekitarnya, bahwa cuka itu halal. Tetapi cuka yang dibuat dari arak, dari khamar, hukumnya adalah haram. Tetapi ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah berpendapat, Hambaliyah itu di Timur Tengah ya, Hanabilah di Timur Tengah, di Arab Saudi, di KSA, Kingdom Saudi Arabia, kemudian Libya dan sekitarnya. Para ulama dari mazhab Hambaliyah ini berpendapat bahwa apabila di produk akhir, di end product itu tidak ada efek memabukkan ya, maka tidak ada masalah. Meskipun cuka itu dibuat dari arak, tidak ada masalah. Gitu. Nah, maka bagi para ulama yang menganut mazhab Syafi'iyah, cuka itu halal. Tetapi cuka yang dibuat dari arak tidak halal. Contohnya spirit vinegar dibuat dari arak tentunya, dari spiritus atau metanol. Kemudian wine vinegar dibuat dari arak. Rice vinegar, ini banyak yang tidak tahu. Rice vinegar ini kan tidak dibuat dari rice, tidak dibuat dari beras, tapi dibuat dari rice wine, dari arak beras. Nah, maka ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah yang berhati-hati mengatakan nggak boleh. Gitu. Cider vinegar, ini adalah vinegar cuka yang dibuat dari cider. Cider adalah jus buah yang difermentasi menjadi minuman keras. Ya. Cider. Apple cider nggak boleh. Apple pear cider, buah pear cider nggak boleh karena dibuat dari cider apel atau cider buah pear ya, nggak boleh. Di Indonesia ada cuka apel Taesta, itu halal. Kenapa dapat sertifikat halal? Karena dibuat bukan dari cider apel, tapi dari buah apel langsung ya. Gitu. Balsamic vinegar ini campuran beberapa bahan yang spirit vinegar dan ditambah dengan cider vinegar ya. Kemudian sherry vinegar. Sherry itu adalah jus buah anggur yang fermentasi menjadi minuman keras. Contohnya anggur koleksi setiap orang tua Indonesia. Nah, maka segala macam ini tidak diizinkan. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Hambaliyah atau Hanabilah di Timur Tengah, maka nggak ada masalah, itu dihalalkan. Bread, roti tawar dan lain-lain itu ya, baik untuk buat sandwich ataupun whole bread. Kita perlu perhatikan emulsifiernya. Ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat makanan itu halal apabila semua bahan bakunya halal. Kalau tercemar dengan barang haram, meskipun sedikit, maka dia haram. Karena di Islam itu tidak ada yang namanya 99% halal, itu nggak ada. 98% tidak ada. 100% tidak begitu. Di Islam itu, kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Tidak ada 99% halal, tidak ada. Nah, maka jika tercemar dengan produk haram, maka dia menjadi haram. Haram semuanya. Ya. Nah, jadi ada kaidah fikih yang dipakai oleh para ulama Syafi'iyah, apabila ada produk haram dan halal bertemu dalam satu hidangan, maka yang menang adalah yang haram. Jadi semua jadi haram. Nah, maka mohon perhatikan untuk roti itu kita cek ada nggak kode E471 dan E472 sampai 476. Kode E itu bukan kode babi. Tahun 2010 sempat ramai sekali di Facebook waktu itu, orang ada
orang yang tidak ahli pangan tetapi membuat tulisan seperti ahli pangan yang menuduh waktu itu es krim Magnum itu tidak halal karena ada kode babi. Dia mengatakan bahwa itu haram karena ada kode babinya, itu 471, 472. Mohon maaf, ya kita jelaskan waktu itu. Kode E itu bukan kode babi, tapi kode bahan tambahan pangan. Jadi di dunia ini ada INS, ada International Numbering System. International Numbering System. Sistem penomoran internasional untuk food additives, bahan tambahan pangan. Ada bahan pewarna, pemanis, pengawet, penstabil, pengemulsi, anti-caking agent dan yang lain-lain, dan itu tidak identik dengan yang tidak halal atau babi. Mohon maaf kalau putus-putus ya, internet saya agak kurang stabil. Nah, kode E itu bukan kode babi, tapi kode bahan tambahan pangan. Kalau di Eropa diawali dengan huruf E karena Europe. Kalau di Amerika kodenya diawali dengan huruf U karena United States. Kalau di Australia dan Selandia Baru diawali dengan huruf A. A dengan 3 angka berikutnya. Ulangi, untuk Australia dan Selandia Baru itu dengan huruf A, Australia dan New Zealand, A, itu 3 angka. Kalau Europe, Eropa pakai huruf E awalannya. Kalau Amerika dengan huruf U, United States. Ini sama sekali tidak identik dengan babi. Tetapi memang hati-hati dengan E471 sampai 476. 471 sampai 476 itu kode untuk bahan pengemulsi, atau emulsifier. Ini dibuat dari asam lemak. Asam lemak itu dihidrolisis dari lemak. Maka status skalarnya tergantung lemak yang dipakai. Kalau dia berasal dari lemak nabati, maka dia halal. Kalau dibuat dari lemak babi, maka dia haram. Kalau dibuat dari lemak hewan halal yang disembelih secara syar'i, maka dia halal. Kalau dibuat dari lemak hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i, maka dia haram. 471 sampai 476. Kemudian juga kode 441. 441 itu kode untuk gelatin. Gelatin sekali lagi dibuat dari tulang atau kulit. Nah, kalau dibuat dari tulang atau kulit babi, maka dia haram. Dibuat dari tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka dia halal. Dibuat dari tulang atau kulit hewan halal, maka tergantung cara penyembelihannya. Kalau disembelih secara syar'i, maka dia halal. Kalau tidak disembelih secara syar'i, maka dia haram. Kemudian di roti tawar itu juga kadang-kadang ada tambahan spirit finisher. Orang-orang Eropa itu kan suka yang agak kecut-kecut ya, makanya mereka suka dengan yogurt, susu asam ya, kefir dan yang lain-lain, agak kecut-kecut itu ya. Nah, maka roti tawar pun dibuat dengan tambahan pengecut, acidifiers, ya, bahan pengasam. Nah, kadang yang dipakai adalah cuka. Nah, kalau menggunakan spirit vinegar maka tidak diizinkan kita konsumsi. Ini kalau kita ikut pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, kalau ulama-ulama Hambaliyah, ini emulsifier dari babi nggak ada masalah. Iya, memang begitu. Bapak Ibu, mohon maaf. Masih ingat ketika umroh atau haji kemarin ya, kan banyak yang jualan coklat kerikil. Di sepanjang itu di Miswalah kan banyak. Atau di restoran Bin Daud, restoran, supermarket Bin Daud, itu kan banyak coklat-coklat impor. Di situ ada yang pakai gelatin, ada emulsifier gitu. Nah, kenapa diizinkan masuk ke Saudi? Karena di Saudi, ulama-ulama Saudi zaman sekarang ini kan didominasi oleh para ulama dari mazhab Hambaliyah. Ulama-ulama Hambaliyah itu menggunakan kaidah fikih namanya istihalah. Istihalah itu adalah berubahnya hukum karena perubahan sifat sebuah benda dari sifat asal ke yang sekarang. Yang namanya emulsifier itu sudah sangat berbeda dengan daging. Daging babi haram, iya, tetapi emulsifier bisa menjadi, karena sudah sangat berbeda, maka para ulama dari mazhab Hambaliyah tidak mempermasalahkan emulsifier dari babi, nggak masalah. Termasuk spirit vinegar, nggak masalah, karena di produk akhir tidak ada efek memabukkan. Ya. Ini menarik ya. Nah, tetapi memang kalau kita mau hati-hati, karena kita orang Indonesia, mazhabnya Syafi'iyah, ya kita pilih yang ada logo halalnya. Kalau tidak ada, ya kita pilih yang ada tulisan atau informasi suitability for vegan or vegetarian. Tetapi tetap harus dilihat, ada nggak arak di situ. Yang kedua. Yang ketiga, mie instan. Mie instan termasuk yang di Korea, ini harus hati-hati, karena kadang-kadang ditambah dengan lemak binatang. Dulu guru saya, Profesor Suparno, itu pernah melihat di kemasan roti di Australia, itu ada tulisan, jadi di kemasan itu ada tulisan lam alif ro dal. Bacanya apa? Halal, bukan halal.
bukan hak lam alif lam, tapi lam alif ro dal, bacanya lard, L-A-R-D. Orang awam mengatakan ini halal, ada tulisannya Arab. Nanti dulu bacaannya apa itu? Itu kan bukan halal, tapi lard. Lard itu lemak babi. Nah, tentu jadi haram. Kalau telo itu kan lemak binatang. Nah, lemak binatang ini dari binatang apa? Lemak babi haram. Bukan lemak babi. Kalau lemak sapi dan lemak kambing, ya, ini bagaimana cara penyembelihannya? Kan begitu. Maka hati-hati. Termasuk kadang di mie instan itu ada chicken ekstrak, beef ekstrak, bacon ekstrak. Nah, maka lebih aman kita pilih yang bersertifikat halal. Kalau tidak ada, kita pilih yang ada logo suitable for vegetarian. Tapi tadi ada nggak turunan arak di situ? Kemudian sushi dan seafood, termasuk sashimi, norimaki, uramaki, sushi, nigiri, dan seterusnya. Ini bahasa planet Jepang. Oke, nah hati-hati. Termasuk dulu waktu di Glasgow, pengen beli sushi di Tesco atau di Sainsbury atau di Asda waktu itu. Nah pas mau beli, seperti biasa kita lihat di ingredient list ya, itu di bagian bawah, cek di bawah itu, wah, nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena ternyata ada sake di situ, ada mirin di situ, ada brandy, ada whisky. Jadi yang namanya sushi itu kan produk olahan ikan. Ikan laut itu pasti amis. Nah, kadang untuk menghilangkan bau amis ikan itu digunakanlah arak. Nah, kalau yang digunakan arak, ini arak dalam bentuk apapun itu, kalau arak nggak boleh. Sake, mirin, brandy, whisky, spirits, angciu, biciu, dan seterusnya nggak boleh. Nah, maka pilih yang tidak menggunakan arak-arakan begitu. Pas dapat tugas ke Miyazaki untuk menyampaikan materi di depan ya orang-orang Jepang itu, bagaimana tentang memproduksi makanan halal, terutama untuk persiapan Olimpiade 5 tahun yang lalu ya. Maksudnya 5 tahun itu kesananya 5 tahun yang lalu. Ya kita sampaikan bahwa harus hati-hati, orang Islam itu tidak bisa tidak boleh mengkonsumsi produk yang tercemar dengan ini. Nah, kemudian malamnya itu kami ditraktir ke restoran sushi besar waktu itu. Begitu sampai di lokasi sudah terhidang sushi macam-macam. Nah, saya enak-enak saja begitu, karena di samping saya ada sahabat saya, Profesor Yuni Irwanto. Beliau dulu lama di Jepang, 5 tahun di Jepang. Sampai hafal sekali kanji Jepang. Ini yang ada babinya yang mana, yang ada arak yang mana, hafal sekali. Dia mengatakan, Dik Nanung, ini aman, ini aman, ini aman, ini jangan. Oke, siap. Jadi beruntung temennya banyak. Nah, kemudian bumbu masak instan. Nah, ini kadang itu ada penambahan ekstrak bacon. Maka tidak boleh kita pakai ya, karena ada tambahan ekstrak daging babi. Chicken ekstrak, beef ekstrak, ini kalau berasal dari yang ada logo halal aman, atau dari halal shop ya insya Allah aman ya. Tapi kalau tidak ada, hati-hati. Kalau ada logo suitable vegetarian, berarti tidak ada bahan turunan binatang di situ. Kemudian kecap, baik yang kecap oseng-oseng ya, stir fry sauce, soy sauce, tomato sauce, tomato kecap ya. Nah ini sekali lagi standar pembuatan kecap itu aman-aman saja. Fermentasi kedelai dengan bumbu-bumbu masak seperti gula Jawa, garam dan lain-lain itu aman. Tetapi kadang-kadang untuk memberi sensasi agak kecut itu diberi cuka ya. Nah cukanya cuka apa? Kalau ulama-ulama Syafi'iyah kalau menggunakan spirit vinegar nggak boleh. Kalau ulama Ambaliyah nggak ada masalah. Emang ada orang minum kecap kemudian mabuk kan nggak ada. Maka kecap itu halal menurut ulama dari mazhab Ambaliyah. Tetapi hati-hati kalau ada animal extract. Nah ini sekali lagi, ini animal extractnya ekstrak binatang apa? Kalau babi, bacon extract atau ya biasanya bacon extract itu maka dia dari babi, nggak boleh. Kemudian, nah ini dulu waktu kepengen ya kalau pulang ke tanah air kan setahun sekali ya, akhir tahun itu pulang, kemudian bawa instan grafis macam ini, bukan semacam ini. Dulu kan cari yang bawa sertifikat halal ya, yang punya sertifikat halal seperti dari Indofood itu kan banyak yang sudah halal. Tapi begitu sudah sekian bulan kan habis. Nah kemudian pengen cari lah menu-menu baru di Tesco.
ketemu yang macam-macam ini, Tesco. Tapi kemudian ya ini ada yang pakai arak, ada yang pakai nggak boleh, ada yang pakai ya kalau menggunakan red wine, menggunakan white wine, sherry nggak boleh, atau menggunakan rasa ekstrak binatang nggak boleh. Kemudian berikutnya minyak goreng. Ya, minyak goreng gitu juga kadang-kadang kita cek bahan pengemulusnya bagaimana, ada ekstrak binatang atau tidak. Mayonnaise, nah mayonnaise kan ada pengecut acidifiers, bahan pengasam. Nah kadang pakai spirit vinegar, wine vinegar. Nah sekali lagi kalau ulama-ulama Syafi'iyah tidak mengizinkan penggunaan spirit vinegar, wine vinegar. Kenapa? Tadi ada hadis dari Anas bin Malik tadi itu. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Rasul bersabda bahwa setiap makanan atau minuman yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka sedikit pun tidak boleh. Maka kalau ada bahan ini, ulama-ulama Syafi'iyah tidak mengizinkannya. Tetapi ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah, lagi yang di Timur Tengah ya, itu tidak mempermasalahkan. Kenapa? Karena namanya orang makan mayonnaise itu nggak pernah ada yang mabuk, maka nggak ada masalah bagi para ulama dari mazhab Hambaliyah. Nah, butter ya, margarin, ini emulsifier. Emulsifier itu adalah bahan yang dipakai agar bahan-bahan yang berkadar lemak atau minyak tinggi itu bisa campur dengan air. Maka digunakan emulsifier. Nah, jadi di mentega dan margarin itu kasusnya kurang lebih sama. Ya. Ada nggak penambahan emulsifier dan lemak binatang. Hati-hati. Enggaknya itu. Hati-hati dulu pernah diundang teman-teman di Aberdeen, ada yang pesan waktu dijemput, Mas Danung, tolong nanti disampaikan tentang lard. Itu kenapa? Ya karena kemarin itu pengajian, tuan rumahnya membuat suguhan roti itu pakai lard, Mas. Lah saya bilang kalau itu dari lemak babi malah marah-marah dan sampai sekarang beliau malah nggak pernah menyapa saya lagi katanya. Ya hati-hati dengan lard. Lard itu kadang dijual bersebelahan dengan butter, dengan margarin, dengan cheese, ya, keju, hati-hati. Sandwich bread ini kadang-kadang tengahnya itu ya kadang ada itu irisan ham, bacon, kemudian wine vinegar, hati-hati. Hindari yang menggunakan bahan-bahan turunan binatang, hindari yang menggunakan cuka-cuka yang tidak halal dan seterusnya. Kebab resto. Ini waktu di Glasgow itu ada beberapa restoran kebab. Ada 2 yang laris dan 1 yang sangat tidak laku. Kenapa? Belakangan saya tahu dari teman kemudian waktu itu sering numpang sholat di Masjid Sumsa, Strathclyde University Mosque Student Association. Teman-teman Sumsa mengatakan itu kan dicampuri babi. Nah makanya kemudian tidak laku. Awalnya lagi keras, tapi kemudian nggak laku lagi karena orang tahu ini ngapusi. Hati-hati. Coklat, ini coklat hati-hati Ibu Bapak. Coklat apalagi di Tronton itu kan gudangnya coklat ya. Tronton. Bacanya gimana Tronton? Nah, dulu waktu mau pulang ke tanah air kan pengen bawa oleh-oleh coklat ya. Jadi ternyata memang kalau orang dari luar negeri pulang itu oleh-olehnya coklat hampir selalu itu. Kenapa? Kenapa kok bukan yang lain? Kenapa kok coklat? Ya alasannya jelas. Nah, oleh-olehnya itu kulkas, TV berwarna, mesin cuci kan berat ya. Tapi kalau coklat kan ringan dan bisa banyak itu kan. Nah, tapi hati-hati kalau beli coklat, mohon dicek ya di komposisi bahan. Ada nggak bahan-bahan turunan minuman keras ya. Kemudian gelatin, kemudian emulsifiers ya. Nah, coklat-coklat di negara 4 musim itu hampir selalu, meskipun berarti kan ada yang tidak, hampir selalu ditambahi dengan arak ya. Turunan alkohol, ada etanol, ada whisky, brandy, wine, scotch, spirits, dan yang lain-lain, liquor. Kenapa? Karena arak atau produk olahan dari alkohol, minuman beralkohol ini itu dipakai untuk membuat agar coklat itu tidak sekeras batu di musim dingin. Jadi ketika winter itu tidak sekeras batu. Coklat-coklat di Indonesia ini kadang kalau dimasukkan ke freezer, dia jadi keras sekali kayak batu. Jadi coklat-coklat dari Eropa, Amerika, Australia itu tidak ya, karena ada tambahan ini. Nah, maka kalau kita bawa ke Indonesia, siang-siang mau kita makan itu lumer ya. Lumer.
Nah, jadi mohon dicek. Termasuk ada nggak pork gelatin? Karena untuk pemantap dan pengental itu kadang-kadang ada gelatin dipakai. Ya. Nah, dulu pernah saya diminta tolong dosen untuk membantu nggarap seminar internasional. Ada teman dari Pakistan, kemudian duet, ya kami berdua duet bantu beliau segala macam urusan seminar internasional di Glasgow waktu itu. Nah, alhamdulillah atas izin Allah acara sukses gitu. Kemudian sepekan berikutnya di meja saya ada coklat dengan bungkus yang gede sekali ya, gede sekali. Ada nggak ya gambarnya? Nah ini tronton. Nah ini kan mahal ya. Bagi kami yang mahasiswa ini kan barang mewah. Saya langsung cek di internet. Ini berapa sih harganya? Oh ya Allah, mahal sekali ternyata. Nah, tapi pas mau saya makan, kan SOP kita adalah dicek ingredient list. Ternyata di situ ada 5 macam turunan arak. Ya, ada 5 macam, ada champagne, ada liquor, ada brandy, macam-macam ya. Ada 5 macam arak di situ. Ya sudah, nggak bisa saya makan. Terus gimana? Dikembalikan, wah marah nanti. Diberikan ke teman saya yang dari Pakistan ada 2, yang satu dari Libya, Muslim teman-temannya. Mereka juga tidak bisa makan ini kan. Nah terus bagaimana? Dibuang, kalau ketahuan, wah ngamuk nanti. Saya bisa nggak lulus. Nah kemudian bagaimana? Ya sudah, tak bawa pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, saya berikan ke saudara yang tidak sholat ya. Kemudian agamanya lain. Nah pas saya berikan, beliau mengatakan, oh alah Mas Nanung, kok apian aten, kondur sekolah luar negeri, kok saya diparingi coklat, ini mahal ya Mas? Ya saya jawab, ya gak apa-apa lah kan, sama saudara kan begitu, ya gak apa-apa. Ya, selain duduk lawang gitu. Ya dalam batin saya, nek iki halal tak pangan dewe. Ya karena ada tambahan yang tidak halal ini gak bisa saya makan. Ya. Kemudian keju. Nah, zaman dulu keju edam itu hampir selalu dibuat dengan penggumpal dari enzim rennet dari lambung anak babi. Sekarang sudah banyak keju-keju edam dan keju yang lain yang penggumpalnya bukan dari rennet dari binatang, bukan dari babi, bukan dari sapi, tapi dari microbial rennet ya. Jadi enzim rennet yang dibuat di laboratorium ya, lebih aman. Banyak sekarang yang sudah punya sertifikat halal dari lembaga resmi sertifikat halal di Belanda. Aneka macam obat-obatan, hati-hati terutama yang obat flu cair, ini kadang-kadang ada tambahan arak ya, terutama etanol atau etil alkohol. Ini pilih yang tidak ada tambahan etil alkohol. Es krim, nah ini dulu pengen banget ya lihat teman makan es krim, yuk kepengen. Tapi pas mau makan terus mikir, es krim itu kok nggak lumer ya, berarti ada anti lumer. Saya cek di internet, anti lumer ternyata bisa menggunakan bahan dari gelatin babi bisa. Anti lumer itu bisa menggunakan karagenan atau rumput laut atau pati yang dimodifikasi, modified starch atau gum Arab atau Arabic gum atau gelatin tadi. Nah karena ada potensi menggunakan gelatin ya sudah nggak jadi beli. Di England konon sudah banyak ya es krim yang halal. Mudah-mudahan di Leeds juga ada gitu. Kemudian cake, roti tart, Black Forest ini umumnya pakai rum atau ram. Nah, rum ini per definisi kadar alkoholnya minimal 38%. Nah, kalau kita menurut pada hadis di mana Rasul pernah bersabda, setiap makanan atau minuman yang dalam jumlah banyak itu memabukkan dan rum ini memabukkan, maka sedikit pun tidak boleh. Maka ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat coklat yang ditambahi roti tart, cake, Black Forest yang ditambahi rum, maka satunya adalah tidak halal. Tapi ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah sekali lagi berpendapat itu tetap halal. Kenapa? Karena tidak pernah kita makan roti tart, cake, Black Forest yang ditambah rum kemudian kita mabuk, itu nggak pernah. Nah begitu. Terus, nah ini macam-macam juga gitu, aneka macam bumbu masak ya. Ini cek ada nggak turunan ya, cuka turunan dari Homer ya. Nah ibu bapak, kalau kita berkomitmen selalu menggunakan mazhab Syafi'iyah ya, yang tadi itu harus dihindari semuanya. Jadi kalau kemudian kita memilih, ya saya selama di UK saya tak ikut mazhab Hambaliyah, bagaimana? Ya tidak apa-apa. Pindah mazhab itu boleh. Seperti ketika kita sholat ya,
Dulu ketika di Indonesia kita sholat jadi makmum, ketika imam membaca Al-Fatihah, sholat subuh, maghrib, isya, itu imam itu bacaan bismillah awal Al-Fatihah itu kan dikeraskan. Tetapi ketika kita jadi makmum sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun masjid-masjid di Jeddah, di Musdalifah, di Arafah, ternyata semua imam itu membaca basmalah, iya, tapi sir, pelan. Berarti madhabnya adalah Hambaliyah. Nah, pas kita menyadari, kan kita Syafi'iyah. Loh kok imamnya Hambaliyah, apakah sholat kita ulang? Tidak. Jadi ulama-ulama Hambaliyah semuanya benar. Maksudnya tidak kemudian, wah salah beda dengan Syafi'iyah, tidak. Ulama Syafi'iyah benar, ulama Hambaliyah benar. Ulama Malikiyah, ya benar juga. Buktinya apa? Buktinya ya ulama-ulama kita belajar sampai ke sana. Ulama-ulama kita di Indonesia Syafi'iyah belajar sampai ke Arab Saudi, berarti madhabnya Hambaliyah. Ustadz Abdul Somad belajar di Maroko, madhabnya Malikiyah, ya nggak apa-apa, ya gitu. Jadi pindah madhab itu boleh. Tetapi, beberapa produk yang harus kita hindari ya, karena tidak halal. Jelas ini turunan babi, turunan binatang, aneka macam soft candy dan seterusnya ya. Nah, pig product ya, aneka macam ini mohon istilah-istilah semacam ini harus dipahami. Pig, hog, pork, ham, bacon, gammon, lard, swine, porcine, burr, sow, ini harus dipahami. Nggak perlu dicatat ya, supaya nanti kalau lihat, wah ini ada turunan babi, nggak boleh ya. Pig sausage masih banyak ya. Salami itu aslinya kan memang menggunakan bahan dari babi. Bakso, meatballs ya gitu. Penggilingannya bagaimana, campur apa tidak. Kemudian gelatin dan seterusnya. Nah, jadi istilah-istilah semacam ini smoked pork, piece pork, pork loin, kemudian pig gelatin. Ini kok gelatin ya. Pig maksudnya ini pig. Kemudian ini keliru belum diganti. Pig. Kemudian ham, ada smoked ham, ham sandwich, cooked ham. Kemudian bacon, ada cottage bacon, terkenal di UK ya. Porcine insulin, porcine viruses, porcine race, balapan babi. Swine itu secara umum kalau babi secara umum ya. Dan kadang dipakai di istilah flu babi, swine influenza atau swine byproduct, ini produk-produk olahan dari babi ya. Dibuat jadi krayon, jadi kapur tulis dan seterusnya. Burr itu babi hutan, babi liar. Kemudian ini produk-produk olahan binatang halal. Produk olahan binatang halal seperti ayam, kemudian kambing, turkey atau kalkun, kemudian beef, sapi. Nah ini bagaimana cara penyembelihannya? Dulu tahun 2010 sampai 2012 masih santer nih teman-teman mengatakan bahwa kalau produk olahan daging yang kita pilih adalah yang menggunakan logo HMC. Yang HFA kita tolak. Kenapa? Karena HMC itu strict menolak stunning. Tapi kalau HFA masih mau menerima stunning, maka kita nggak pilih yang HFA. Tetapi kemudian nampaknya HFA menyadari banyak konsumen yang tidak Jadi HFA dapat komplain dari pengusaha butcher, potong hewan, karena konsumennya banyak yang pergi. Nah, waktu evaluasi produk ya, survei produk, ternyata mereka mengetahui bahwa ternyata produk halal dengan logo halal HFA untuk daging itu tidak diterima masyarakat. Kenapa? Karena HFA masih menerima penginsanan. Maka kemudian HFA membuat divisi yang free atau yang stand free, yang tidak dipingsankan. Logonya yang biru ini. Jadi tapi ya menggelitik ya, kok dijuduli tradisional halal. Ini rada nyelekit. Nah, tapi oke lah, yang ini bisa kita terima ya. Kemudian aneka macam marshmallow, soft candy, hati-hati. Karena pengenyal, yang namanya permen itu harusnya keras. Ya. Permen itu kan harusnya keras. Tapi kalau dia kenyal, berarti ada bahan pengenyal. Nah, bahan pengenyal dipakai apa? Kalau menggunakan dari tadi Arabic gum ya, atau menggunakan modified starch, oke, nggak ada masalah. Menggunakan algae atau rumput laut, seaweed, oke. Keraginan, oke. Tapi kalau menggunakan gelatin, ini gelatin dari hewan apa? Kalau dari ikan pari misalnya, oke. Nggak ada masalah. Tapi kalau dari babi, nah itulah. Kemudian aneka macam turunan minuman keras atau aneka macam ya nama-nama ya
minuman keras, whisky, brandy, beer, spirits, wine, cognac, dan yang lain-lain ini banyak sekali. Terus English breakfast ini menu yang sangat sering kita lihat dan saya kira semua sudah paham ya. Kita bisa ambil yang mushroom, kemudian kedelai itu ya, kemudian telur ya, kemudian tomat ya. Tapi hati-hati, ini ada yang ireng-ireng, ini apa ini? Black pudding ya, Pak ya. We're in Bury, Lancashire, Black England, pudding. and we're about to visit a black pudding company. Black pudding is that one item in an English breakfast plate that you either love or hate. Why? Because it has blood in it. But it is also that one item that has the most history, especially here in Lancashire, which is known for being the county that brought it to fame. So it's time to see how it's made. Let's go. In Bury, we met with Richard Morris, production director at the Bury Black Pudding Company. His grandfather was a butcher, and it is his black pudding recipe that the company uses today. People have this idea of black puddings, it's all bits of animals and stuff. There's no meat in the black pudding. There's blood in the black pudding, but there's no meat. It's cereal based. Black pudding starts with a dry mix of pig blood, seasoning, rusk, and oatmeal. And when we say dry, we mean this. Seriously? Yeah, you never guess. It's actually a dried blood. So if you smell that, It just smells like herbs. Yeah, It smells like the seasoning. Yeah, the seasoning. There's no blood. No. Any blood. No, it's a nice aroma, and we use dry blood because it's Ini dia mengatakan nice aroma ya, karena bagi dia darah babi itu boleh bagi dia gitu kan. It's much more consistent. It's fresh blood that can change to animals what being fed on. So this is a very consistent product which fits what we do. We also have rusk then, which is breadcrumbed flour used heavily in manufacture of sausage. That's what gives sausage a fluffy texture. Oh, I see. And we also have oatmeal as well. So oatmeal that's been ground, so it's a fine oatmeal, and that again, if you added water to that, it would go a bit stiffer. So the two together make a nice texture. Oh yeah, because they complement each other. Yeah, exactly. Yeah. I think heavily in England, especially north of England, anything that's got lumps in it, you got to bite 2 or 3 times. They call it gristles around here. Chorizo and that sort of sausage are quite firm. That's more European. Around here, especially north of England, it needs to be soft and very palatable. Okay, really so that is a taste. Just regional things. Regional taste. Another 2 ingredients are barley and fat. Unlike the rusk, oatmeal, and blood, they will be cooked before being added. Ini lat ya, lemak babi. Barley itself comes in loose like this. When we cook it up in these, we leave room for it. It will swell up to about 3-4 times the size. Oh wow! Looks like a Christmas sock. Yeah. It does. This is pork fat. So if you think of a pork chop, where the meat is, the white piece of fat there. This comes in from Denmark, where we have fatter pigs. In England, the fat's like this, so we don't have fat pigs. So this white piece of fat comes in strips. We have here. Oh wow! I didn't even notice Yeah. that. It looks like textile. That's it. Yeah. So we got a strip there. No, it doesn't look like meat. And then this goes through. This is then diced. Oh. So this is the high quality. There is no lean meat on this at all. So we're just after the fat. And this one is going to be cooked. Yeah. Yeah, we dice it on a machine. We wait until the stockinette again. So from here, another sock. we take it up from there and we pop it into that. There you go. And this one is going to shrink, or? Yes, it will just shrink slightly as it starts to give the moisture out of it and the flavour. The barley expands. This just reduces slightly. And one next is. Maaf, videonya kita stop. Kalau dilanjutkan nanti malam baru selesai. Nah, jadi black pudding itu nggak boleh kita konsumsi karena memang dia tidak hanya dibuat dari darah babi, tapi juga dari organ dalam babi. Nah, kalau black pudding ini dibuat menggunakan organ dalam babi kan haram, apalagi darah babi. Darah babi itu haram levelnya 2. Sudah darah, dari babi juga begitu ya. Kemudian, habis sudah. Oke, saya kira demikian. Ternyata belandang 1,5 jam. Ya mudah-mudahan
informasi singkat singkat tadi ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan semoga kita dihindarkan dari konsumsi makanan yang tidak halal. Demikian, monggo barangkali ada yang akan didiskusikan. Ini dari tadi saya membaca banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya bingung ini mau mulai dari yang mana dulu, Ustaz. Artinya Dari atas. dari atas. Artinya alhamdulillah yang disampaikan Ustaz Nanung itu memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan sangat bermanfaat, Ustaz. Jadi ini mohon izin saya bacakan satu persatu, tapi nanti sambil memantau waktu, ya Ustaz. Ya. Jadi nanti harapkan juga tidak terlalu lama sekali gitu. Ini pertanyaan yang pertama ada dari Mas MY ini yang bertanya tentang banyak warga Muslim di UK yang makan di restoran cepat saji gitu, tapi tidak ada logo halalnya. Kemudian bertanya spesifik apakah di non Muslim itu UK termasuk ahlul kitab atau bukan? Oke, jadi begini, bukan negara mana ahlul kitab apa tidak, tetapi apakah kitab mereka masih diikuti apa tidak. Secara umum kalau UK itu secara umum tidak. Ya. Artinya standar penyembelihan itu tidak sesuai syariat Islam. Nah oleh karena itu daging-daging sembelihan dari non halal bajar tidak bisa kita terima. Begitu. Nah kemudian banyak orang Muslim yang jajan di McD dan Burger King ya kita tidak tahu mereka pemahaman agamanya seperti apa. Apakah juga sehati-hati kita atau makan sembarangan? Nggak hanya di UK. Di negara kita pun, di Indonesia, orang Islam yang makannya sembarangan banyak sekali. Bahkan yang makan makanan haram ya banyak juga. Bahkan ini yang baru ramai di Jawa ya, supplier daging anjing, yang daging anjing itu dimakan ya. Itu ternyata itu suppliernya beragama Islam. Itu pedagang besar itu. Pedagang beras dari Wonogiri, dari Sragen, kemudian kamunya namanya Gemolong. Nah, itu pedagang beras besar tapi kadang nyangking anjing itu. Bahkan ada informasi dari salah satu teman kami yang kerja di Balai Penelitian Veteriner, dia pernah ngelacak kok Solo kan banyak warung-warung masan anjing ya, dilacak sampai ke Wonogiri, ketemu alamatnya. Nanya Kulon Wun, monggo Mbak, mohon maaf, betul rumahnya Bapak Fulan? Iya betul. Mau ketemu Bapak Fulan, itu yang supplier besar daging anjing. Bapak ada Mbak di rumah? Ada, tunggu sebentar, baru sholat asar. Baru sholat asar. Itulah, jadi tidak hanya di UK, di Indonesia pun orang Islam yang makanan sembarangan ya banyak. Gitu. Nah, apakah kita akan tiru-tiru? Enggak lah, jangan ya. Kita lebih baik kita hati-hati, karena kalau kita hati-hati, Allah melihat kita, oh ini hambaku ini hati-hati, maka rezekinya tak tambah, tak berikan sehat dan seterusnya. Begitu kira-kira. Allah alam bisawab. Cukup jelas. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Mumuh. Ini mungkin Pak Mumuh bisa menyampaikan sendiri mungkin ya, biar tidak terlalu monoton saya menyampaikan pertanyaannya. Pak Mumuh, berkenan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz Nanung. Waalaikumsalam. Pak Ganteng. Dari waktu masih muda ada ganteng, sekarang lebih senior tambah ganteng. Gimana Pak? Tentang ikan itu kan halal. Segala jenis ikan halal. Walaupun kita menemukannya sudah dalam keadaan mati. Yep. Nah, terus saya tuh bertanya-tanya itu apakah ada alasannya? Mungkin kalau di secara Islam memang nggak ada larangan, jadi kalau nggak ada larangan halal ya. Tapi apakah ada keterangan apa penjelasan secara ilmiah gitu ya? Karena kan Mas Nanung dari background-nya peternakan mungkin tahu itu. Juga saya mikirnya gini, kalau binatang itu kan kalau atau waktu disembelih jangan sampai merasa sakit gitu ya. Kalau ikan itu kan kita belah perutnya waktu membersihkan dalamannya itu kan kita belah perutnya gitu ya. Atau kita kalau kita mancing gitu ya, itu kena kailnya, kena di mulutnya, tapi terus kita lepas lagi, apa nggak menyakiti ikan? Itu mungkin nggak ada hubungannya sama halal haram, tapi yang pertama tentang penjelasan ilmiah ikan itu Mas Nanung. Pak Momo, amin. Begini, di bidang peternakan tidak ada informasinya. Karena peternakan tidak membahas iklan, tetapi di pelajaran biologi ada. Kebetulan kan saya pernah jadi guru biologi di kelas Cambridge di SMA 1 Teladan Jogja.
Di pelajaran biologi itu ada penjelasan bahwa ikan itu sistem peredaran darahnya tertutup. Ya. Beda dengan manusia, beda dengan sapi, kambing, kerbau, domba, ayam. Kalau ikan itu tertutup. Ya. Jadi ikan itu tidak darahnya kan tidak lewat paru-paru. Ikan tidak punya paru-paru, tapi lewat insang. Nah, karena tertutup, maka darahnya itu relatif selalu bersih dan aman. Gitu. Salah satunya itu kenapa Rasul itu bersabda, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, 2 darah itu adalah hati dan limpa. Bahkan di berbagai hadis itu disebutkan bahwa ikan itu dihalalkan bagi kalian binatang buruan yang dari laut dan binatang yang berasal dari laut, termasuk ikan itu semuanya adalah halal. Itu karena barangkali ke situ. Ya. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, amin. Wa jazakallah khairan. Baik, ini sebentar saya lagi kameranya sedikit masalah. Ya, untuk yang berikutnya ini ada yang bertanya tentang apakah boleh mendapatkan slide. Tapi boleh. Nanti tak kirim Mas Yoga ya. Monggo nanti bisa di situ atau bisa lewat via Kibar juga. Tapi mungkin juga kamu yang tadi belum tahu, acara ini juga disiarkan langsung dengan YouTube-nya Kibar, dan itu akan terrecord di situ sehingga tidak hanya slide-nya, bahkan penjelasannya Ustadz Nanung itu juga terrecord gitu, sehingga lengkap lagi gitu. Mungkin kalau ada yang seperti Matunun ini mungkin bisa nanti ditambahkan belakangan untuk yang slide-nya. Okay? Nah, ini ada yang pertanyaan yang menarik sekali nih Ustadz ini. Saya juga pengen bertanya ini sebenarnya, tapi kan bukan untuk dari tadi itu kita mendengar beberapa kali tentang perbedaan mazhab ini. Atau mungkin Mas Bibi mau disampaikan sendiri, monggo Mas. Lagi tidak mantap mungkin. Baik, saya wakili. Jadi ada tadi beberapa kali tentang perbedaan mazhab, yakni Hambali dan Syafi'i. Kemudian, nah ini bagaimana baiknya menyikapi hal tersebut mungkin, Ustaz? Jadi begini, banyak ulama mengatakan ya kita harus konsisten di satu mazhab. Kita harus konsisten di satu mazhab, mana yang kita pandang itu kita lebih mantap dengan itu. Memang mazhab kan banyak ya, sebenarnya tidak hanya 4, lebih dari 4, tetapi yang kuat memang 4 mazhab itu. Selain 4 mazhab itu ada mazhab dari Dohiriyah, dari Dohiri dan yang lain-lain. Tapi memang saran yang bijak adalah pilih yang kita mantap. Ya. Kita pilih yang mantap di antara keempat atau kelima mazhab yang ada yang kuat itu, kita lebih mantap yang mana gitu. Kalau kita mantap dengan kehati-hatian, maka kita memilih ikut mazhab Syafi'iyah. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian dalam keadaan darurat itu, ya sudah kita agak longgarkan sedikit nggak apa-apa. Kita ikut mazhab Hambaliyah. Ikut mazhab Hambaliyah, tetapi jangan kemudian kita merasa, wah saya telah terjerumus dalam dosa. Oh, tidak begitu. Pendapat para ulama dari mazhab Hambaliyah itu benar. Hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Gitu. Tapi yakinlah kita bahwa para ulama di Timur Tengah itu juga guru-guru kita, berarti ya betul juga gitu. Tetapi memang monggo lah. Jadi kenapa tadi di awal saya sampaikan ini karena kita tinggal di negara non-Muslim gitu ya. Maka nanti barangkali sekali tempo kita agak kesulitan menemukan makanan yang betul-betul bersih, sempurna gitu. Nah, jadi kenapa kemudian saya singgung mazhab yang lain itu karena memang agar wawasan kita bertambah. Kita eman-eman ya udah sampai ke UK kemudian kok nggak tambah, itu kan eman-eman. Bahwa ternyata ada yang semacam itu. Termasuk begini, jangan sampai kita galau ketika ada orang mengatakan diambus. Diambus itu apa Mas Yoga? Bukan dicium ya, diendus. Diendus. Diendus anjing itu tidak najis. Mana ada hadisnya? Nah, kan dulu sempat ada ulama yang mengatakan itu. Ya. Nah, kemudian saya coba belajar. Oh, ternyata memang Imam Malik itu kan gurunya para imam. Imam Malik itu berpendapat bahwa penetapan fatwa hukum itu dikaitkan dengan apa yang ada di Quran dan di hadis. Dan ternyata hadis yang ada itu adalah apabila ada seekor anjing meminum air dari satu bejana, maka air bejana itu ditumpahkan dan bejananya dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Nah, hadis yang ada cuma itu. Berarti
kaki kita, pakaian kita, atau tangan kita diendus anjing atau dicium anjing, dijilat anjing itu tidak najis karena tidak ada dalilnya. Nah, kalau kita mendengar informasi semacam itu, mohon jangan galau, jangan risau, jangan emosi gitu ya. Kita tenang saja. Kenapa? Karena ternyata memang ada beda pendapat. Imam Malik memang begitu. Tetapi yang menarik adalah Imam Malik itu punya murid yang sangat cerdas, tetapi sekaligus sangat hormat dengan gurunya. Sang murid itu namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpikiran bahwa nah kalau air yang semula bersih, jernih, dan suci, kemudian diminum anjing kok kemudian harus ditumpahkan, berarti ada sesuatu di mulut anjing itu yang berstatus najis, sehingga kemudian mencemari air di situ. Nah, sampai kemudian harus dibuang, bahkan harus dicuci dengan cara yang sangat ekstrim begitu. Nah, apa itu? Oh, itu air liur. Berarti air liur anjing itu adalah najis. Nah, jadi yang mengatakan, yang berpendapat air liur anjing adalah najis itu bukan Rasulullah tapi Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu luar biasa, Masya Allah, luar biasa pintar. Nah, Imam Syafi'i berpikiran bahwa dari mana asal air liur anjing itu? Kan dari tubuh anjing. Maka cairan apapun yang keluar dari tubuh anjing adalah najis. Baik mulut, air liurnya, ingusnya, air matanya, kemudian keringkatnya, urinnya, semuanya adalah najis. Dan najis berat. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, yang menarik adalah antara guru Imam Malik dan murid Imam Syafi'i, beda pendapat. Itu yang menarik adalah mereka berdua tidak pernah berkelahi, tidak pernah saling membuli, tidak pernah saling ngelek-elek, itu nggak pernah. Tapi mereka rukun sekali. Ini indah sekali. Beliau berdua menunjukkan bahwa Islam itu mestinya begitu. Ketika ada persamaan, maka mari kita saling menguatkan. Dan ketika ada perbedaan, maka mari kita saling memaafkan. Ulangi, ketika ada persamaan, maka mari kita saling menguatkan. Dan ketika ada perbedaan, maka mari kita saling memaafkan. Itu kan indah sekali. Islam itu harus satu, harus kuat. Gitu. Jangan sampai pecah, rusak, berantakan gara-gara perbedaan hanya masalah kunut, hanya masalah ambus-ambusan anjing. Sangat sepele kan itu ya. Nah ini disampaikan begitu. Termasuk ternyata yang namanya beberapa kali saya perhatikan ini kok banyak orang Arab itu jajan sembarangan bahkan di restoran yang juga ngolah daging babi. Ternyata begini, saya nanya ke teman kuliah dulu yang beliau orang Libya, namanya Nasir Asin. Mas, itu piring yang barusan dipakai untuk makan daging babi, juga sendok, garpu, peso, makan daging babi itu cara nyucinya gimana itu? Saya pura-pura tidak tahu gitu ya. Kalau di kita kan dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Nah, beliau mengatakan, ya dicuci saja pakai air dan deterjen sampai bersih, udah selesai gitu. Oh gitu? Oh iya. Nah, lain hari ketemu teman yang lain yang nampaknya lebih pintar agama, beliau, Mas, bener ya, nek nyuci bejana, piring, sendok, itu kan cuma pakai air dan deterjen ya? Oh iya, cuma begitu. Oh, ternyata memang di ulama Syafi'iyah, namanya najis babi itu najis berat. Tetapi di Ambaliyah itu najis sedang, bukan najis berat. Gitu. Oh begitu. Nah jadi kita belajar begini supaya wawasan kita bertambah dan tidak mudah gagap ketika ada beda pendapat. Begitu. Nah saya berharap nanti Bapak Ibu itu merasa senang untuk aku melu, untuk saya ikut kajian itu, jadi tambah ilmunya. Begitu. Allah alam bisawab. Tidak kemudian langsung mengkafirkan ya. Iya, ya. Iya benar. Marah iya. sekali. Ini ada pertanyaan dari Pak Bekti. Ini Pak Bekti, apakah bisa menyampaikan sendiri? Pertanyaannya cukup panjang, mungkin saya takut salah memahami. Pak Bekti atau Mbak Lili bisa dinyalakan mungkin mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini background-nya lagi kurang bersahabat, jadi mohon izin Ustadz nyampaikan lewat suara aja. Iya, oke. Iya, tadi sebenarnya sudah disinggung terkait dengan mazhab karena saya sudah bisa menangkap gitu bahwasanya perbedaan mazhab yang disampaikan itu membuat kita lebih terbuka begitu. Cuman yang tadi itu saya curious gitu karena memang belum bisa mutolaah.
selama ini kan kebiasaan ulama Hambali itu kan strict ke hadis ya. Iya. Ulama-ulama Saudi yang mutaakhirah itu kan strict hadis. Nah, kenapa hadis Anas bin Malik itu entah yang dilewatkan oleh Imam Ahmad atau Tirmidzi terkait dengan izin kepada Rasulullah untuk merubah khamr dari anak yatim itu tidak dipakai gitu di ulama Hambali. Apakah ada masalah di sanadnya yang masih diperdebatkan sehingga tidak begitu, tapi menggunakan dalil yang lain. Nah, yang kedua sebenarnya terkait dengan pertanyaan ini, ini bias pribadi. Saya biasanya begini, saya tidak melihat ini mazhab apa, tapi saya lihat mazhab ini mendasarkan pengambilan istinbat hukumnya itu berdasarkan apa gitu. Apakah berdasarkan usul fikih yang itu juga berdasarkan dalil, ataukah memang ada dalil yang sharih, yang qat'i dari Al-Quran dan Sunnah. Oh, ini dalilnya final karena sudah dari Al-Quran atau hadis sahih. Tapi kalau memang ada hadis yang tidak sahih dan mantuk gitu eksplisit, maka memang di situ tempat kita untuk bertasamuh terhadap perbedaan. Tapi kalau sudah ada hadis ya seperti para imam mazhab bilang, kalau memang ada hadisnya, riwayatnya mutasil, ya sudah, itu yang diterima, itu yang menjadi pilihan kita. Atau kalau di Muhammadiyah kan ada tarjih, itu yang kita rajihkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Min fadlikum Ustaz, jazakallahu khair. Antum jazakallahu khairan. Jadi begini, bukan karena hadisnya lemah atau ada sanad yang itu tidak begitu, tetapi para ulama dari mazhab Hambaliyah itu lebih menggunakan beberapa hadis yang mirip, yang menyebutkan Rasul bersabda bahwa setiap makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran itu disebut sebagai khamr. Nah, kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa, atau pernah bersabda bahwa setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Nah, jadi yang diharamkan itu adalah yang memabukkan. Nah, para ulama dari mazhab Hambaliyah berpendapat ini lebih kuat posisinya begitu. Lebih kental dengan nuansa hukum untuk menyebutkan bahwa ini yang halal itu seperti ini, yang haram seperti ini. Artinya yang diharamkan terkait dengan khamr itu adalah keberadaan efek khamr, keberadaan efek memabukkan. Nah, sekarang di cuka yang dari arak itu apakah diminum itu orangnya mabuk apa tidak? Nah, kalau tidak, nggak ada masalah begitu. Nah, dari situlah kemudian ada perbedaan pendapat begitu. Termasuk kalau ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa whisky, brandy, scotch, wine itu kalau kadar alkoholnya sangat rendah dan tidak memabukkan itu tetap nggak boleh. Karena ada penyebutan nama whisky, brandy, bahkan 0% alkohol whisky itu pun bagi para ulama Syafi'iyah tidak boleh. Karena ada kaidah fikih namanya al-wasilatu ila haramun haram. Segala pengimitasian dari produk haram itu diharamkan. Nah, oleh karena itu penggunaan istilah yang identik dengan produk haram itu tidak diizinkan. Jadi termasuk penyebutan bir peletok, minuman khas dari Betawi itu bagi para ulama Syafi'iyah nggak boleh, kecuali ulama dari Betawi, dari Jakarta itu mengizinkan. Karena itu sudah identik dengan minuman tradisional. Tetapi penggunaan istilah bir itu tidak diizinkan. Nah, kenapa ulama-ulama Syafi'iyah strict dengan itu? Karena ulama Syafi'iyah terkenal sangat berhati-hati. Jangan sampai kemudian umat Islam itu suka dengan itu, sehingga kemudian ngicipi, nggak mabuk. Berarti nek alkoholnya sedikit nggak mabuk ya. Tapi kemudian nyoba yang lain lagi. Ternyata kok lama-lama ada efek, tapi kok enak ya. Lanjutkan sampai kemudian jadi pemabuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tetapi kalau ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah berpendapat ya kalau diminum dalam jumlah banyak tidak memabukkan, ya nggak apa-apa minum whisky, brandy, dan vodka. Itu kalau nggak memabukkan nggak apa-apa. Whisky dan brandy itu kalau termasuk scotch, kalau tidak ada efek memabukkan nggak apa-apa. Nah, saya pernah nanya, double check ke temen ya. Ada teman SMA
yang sekarang mungkin di Saudi. Saya nanya waktu kami reuni sebelum pasca wabah COVID itu, Mas Bagus, benar nggak kalau di Saudi itu banyak minuman-minuman yang sebenarnya berkadar alkohol tapi diizinkan? Iya, memang kadang kalau pas pertemuan-pertemuan itu ada jadi suguhan itu. Kenapa diizinkan? Karena nggak memabukkan. Nah itulah. Jadi ada beda pendapat semacam itu. Nah oleh karena itu memang perbedaan pendapat ini mestinya memang jangan sampai membuat kita menjadi istilahnya apa ya, sampai berseteru itu ya salah. Yang penting kita mantap dengan pendapat yang mana. Kalau kita mantap dengan pendapat ini kita ikuti, mantap dengan itu ya kita ikuti tanpa harus kita kemudian menyalahkan saudara kita yang mengikuti mantap yang lain. Mungkin begitu ya yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang belum terjawabkah tadi ya? Beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin saya sampaikan dengan cepat saja. Iya. Ini pertanyaannya agak spesifik, ini berkaitan dengan produk ini ya. Ada juga pertanyaan dari YouTube, ini saya baca. Ini kalau misalkan susu yang lactose free mengandung laktase, enzim berarti ini Ustaz, ini apakah haram atau halal? Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada produk yang 100% distilled vinegar and suitable for vegan. Nah ini apakah yang dimaksud yang aman vinegar itu yang seperti ini? Oke. Ya, jadi biar singkat ya. Jadi hanya distilled vinegar berarti dia aman. Karena vinegar itu ada yang dibuat dari asam asetat glasial. Itu halal. Jadi gini, cuka itu ada macam-macam. Ada yang dibuat dari buah-buahan atau butir-butiran. Dibuat 2 tahap fermentasi, tahap anaerob dari glukosa dibuat jadi alkohol, kemudian tahap aerobik di mana alkohol diubah menjadi asam asetat atau acetic acid. Nah, kalau dibuat dari buah-buahan atau butir-butiran maka dia halal. Dibuat yang kedua, dibuat dari asam asetat glasial maka dia halal. Dibuat dari khamar, ulama Syafi'iyah mengatakan dia tidak halal, begitu. Suka begitu. Kalau untuk yang enzim tadi bagaimana Ustaz? Ya, enzim, jadi memang gini, kadang orang bermasalah dengan laktosa. Karena begitu selesai minum ASI 2 tahun, kemudian tidak minum lagi, maka kemudian produksi laktase, enzim pencerna laktosa itu berkurang. Maka orang kadang diare. Nah, maka kemudian pakai laktase yang dihasilkan, ditambahkan dari luar, gitu, atau exogenous lactase. Nah, sekarang sudah banyak produk-produk microbial enzymes, jadi dibuat di laboratorium, tidak menggunakan binatang. Nah, maka itu diizinkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini maaf, ini dari Mas Faiz, ini ada pertanyaan makanan menggunakan kode 621 ya. 621 itu MSG monosodium glutamat. Bahasa kita itu vetsin. Nah, vetsin dikatakan masbuh oleh para ulama dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah karena memang kadang mikroba starternya itu dikulturkan pada media yang bisa jadi tidak halal. Kita ingat kasus Ajinomoto zaman dulu, itu kan Ajinomoto punya sertifikat halal, tapi kemudian menyimpang. Itu bakterinya itu, baktozoeton itu dikulturkan pada dead flesh, daging babi, bangkai daging babi. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah tidak mengizinkan itu, maka ramai sekali. Nah, maka waktu itu kan ditegur secara lisan nggak mempan, 2 kali nggak mempan, tertulis 2 kali nggak mempan, maka sudah menjadi hak publik untuk tahu. Kemudian omset penjualan jatuh. Nah, waktu itu Gus Dur sebagai presiden mengatakan itu nggak apa-apa, nggak ada masalah, gitu aja kok repot. Nah, kenapa Gus Dur begitu? Karena beliau belajarnya di Irak. Irak itu madhabnya adalah Hambaliyah. Hambaliyah itu ya yang namanya mikroba starter yang ditumbuhkan pada daging babi itu tidak akan menjadikan vaksinnya mengandung babi, tidak begitu. Nah, lagi beda pendapat. Jadi penggunaan enzim babi ataupun mikroba yang ditumbuhkan pada daging babi itu bagi madzhab Hambaliyah nggak apa-apa. Mungkin sebagai penutup ya, satu pertanyaan lagi, ini ada yang dari Pak Afan, mungkin bisa disampaikan langsung Pak Afan sebagai penutup, sudah cukup ini sore, malam mungkin di Indonesia juga ini waktunya. Oke. Pak Afan disampaikan satu pertanyaan terakhir. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz mau nanya soal vanila karena Pak Ustadz belum menyinggung ini soal vanila kan. Ya, karena saya pernah dengar kalau
vanila itu ya diekstrak menggunakan alkohol. Jadi cairan vanila itu sendiri udah mengandung khamr. Dan itu juga turunannya seperti flavoring. Kalau misalnya kita beli kue gitu kan, itu kan kadang ada vanila ekstra, kadang cuma ditulis flavoring. Jadinya menurut saya gimana itu Pak kalau itu bisa apa enggak? Iya. Jadi amin. Jazakallah khairan. Jadi namanya vanilla extract itu kan dari vanilla kemudian diekstrak. Nah, ekstraksi itu kan sebenarnya ada beberapa macam. Ada yang ethanolic atau methanolic extraction, ada yang aqueous yang menggunakan air, aqueous extraction. Nah, pertama, kalau menggunakan ekstraksi air, maka tidak ada masalah. Satu. Yang kedua, kalau menggunakan ekstraksi yang etanolik atau metanolik itu, maka yang terpenting adalah kalau ulama Syafi'iyah berpikiran bahwa itu etanol atau metanolnya dari industri minuman keras atau bukan. Kalau bukan dari industri minuman keras, maka nggak ada masalah. Gitu. Karena kita tidak boleh kompromis atau berkompromi dengan industri minuman keras. Maka kalau itu dari industri etanol laboratorium, maka nggak ada masalah. Begitu. Karena di produk akhir, trace elemen dari etanol itu sudah tidak terlacak lagi. Begitu. Dan efek memabukkan tidak ada. Nah, maka ulama-ulama Syafi'iyah di Indonesia terutama berpendapat kalau diekstraksi menggunakan khamr atau dari industri khamr nggak boleh. Tapi kalau dari bahan etanol atau metanol yang diproduksi untuk keperluan laboratorium, maka tidak ada masalah. Gitu. Tapi memang para ulama dari Hanafiyah itu kadang agak strict juga di situ. Kadang makanya kemudian kalau kita baca di internet itu masbuh begitu. Nah, tetapi kalau bagi ulama Ambaliyah, sekali lagi ekstrak vanila itu nggak pernah dipermasalahkan. Kenapa? Karena di produk akhir tidak ada unsur memabukkannya. Nah, maka sama sekali tidak pernah rame yang semacam ini di Timur Tengah, nggak pernah rame begitu. Begitu. Ini ilmunya begitu. Nah, sekarang kita milih yang mana gitu. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Tambah bingung atau gimana Pak Afwan? Perlu diulang atau tidak? Berarti enggak. Jadi gini Pak, jadi kalau begitu apa kita mesti nanya lagi atau ke produsennya? Kalau kita beli kue kayak misalnya biskuit gitu kan Pak, ada flavoring gitu. Ya kan? Nah, berarti kita mesti tanya, ini flavoringnya alkohol derivatif atau enggak gitu Pak? Ya, jadi memang itu tadi kan dari Syafi'iyah itu ada yang begitu, memang. Dan Hanafiyah begitu. Tetapi kalau kita ikut mazhab Ambaliyah, itu Ambaliyah nggak pernah mempermasalahkan. Bahkan turunan dari ekstraksi vanila tadi jadi flavoring untuk jadi flavor aneka macam roti itu ulama Ambaliyah nggak ada masalah gitu. Ya, begitu. Saya kira cukup. Pernyataan. Terima kasih dan jazakumullah khair. Amin. Wa jazakumullah khairan. Ya, itu saya kira tadi sudah terakhir ya, pertanyaan terakhir, sudah cukup sore atau sudah cukup malam di Indonesia. Saya akan coba rangkum mungkin sebelum closing nanti Ustadz ya. Kalau dari penyampaian tadi yang penting sekali perlu diingat itu tadi ada 3 kategori yang disampaikan tadi untuk makanan oleh Ustadz Nanung ya. Ada yang kategorinya aman. Nah, ini penting kita tahu kalau aman itu berarti ya dengan yakin mantap kita beli. Kemudian yang tidak boleh sama sekali kategori harus dihindari. Tadi juga pesan Ustadz Nanung adalah untuk menghafalkan mungkin ya istilah-istilah dari nama lain Homer, nama lain dari babi yang banyak sekali variasinya, itu tidak ada keraguan, itu harus dihindari. Nah, terus terusan dari diskusi-diskusi yang terjadi, yaitu yang kategori yang di tengah-tengah ini yang diwaspadai. Nah, memang di situ ada beberapa pendapat yang berbeda, ada berbeda mazhab. Nah, ini insya Allah yang mantap yang mana itu yang dijalani begitu, Ustadz Nanung ya. Tadi yang saya bisa simpulkan dari penyampaiannya. Mungkin sebelum ditutup ada closing dari Ustadz Nanung dan bisa ditambah dengan doa singkat kalau berkenan mungkin. Baik. Ya Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang jadi kewajiban kita untuk berhati-hati dengan makanan yang kita konsumsi. Karena Rasul pernah bersabda
setiap bagian tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak membakarnya. Nah, maka jangan pernah kita menyengaja mengkonsumsi produk yang haram. Nah, Rasul juga mengatakan perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Namun di antara keduanya yang samar-samar dan tidak banyak orang tahu. Maka dengan belajar ini kita jadi tahu. Nah, sekarang yang segala hal yang sifatnya sudah qat'i, sudah sangat jelas seperti daging babi, minuman keras, bangkai, darah itu haram, termasuk daging binatang karnivora itu haram. Oke, itu semuanya kita hindari. Nah, kemudian segala yang ada unsur ikhtilafi perbedaan pendapat itu monggo ini kita sikapi dengan bijak. Kalau kita mau hati-hati itu jauh lebih bagus ya, hati-hati. Tapi memang kemudian tidak benar kalau kemudian kita menganggap bahwa yang tidak hati-hati itu pasti salah, juga tidak ya. Karena mereka juga ada standar penetapan hukum, dan yang menetapkan fatwa semacam itu gak main-main, itu ulama-ulama besar dari mazhab Hambaliyah gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau ada persamaan, maka mari kita saling menguatkan, dan ketika ada perbedaan, maka mari kita saling memaafkan begitu. Mudah-mudahan kita diizinkan bisa semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal untuk kepulangan kita nanti di surga insya Allah, dan semoga kita diizinkan bisa berada di surga di dunia wal akhirah. Bapak Ibu, kalau nanti duluan masuk ke surga dan tidak melihat saya, tolong saya dicari, barangkali ada di neraka, tolong diangkat begitu ya. Ini betul-betul saya minta begitu. Ya. Demikian, mari kita akhiri dengan doa bersama sejenak, doa singkat mudah-mudahan, dan semoga Allah mengijabah doa kita di sore hari ini. Mohon berkenan untuk mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun wajibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khilalatina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya mal iman wa adkhilna jannah mal iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir kullal asri wa tamimil khair. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Duhai Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana, mohon jangan paduka izinkan ya Allah. Mohon jangan paduka izinkan ya Allah virus corona hinggap dan menginfeksi tubuh kami. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi mewakili Kibar dan juga jamaah Kibar dimanapun berada, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Ustadz Nanung yang sudah menyempatkan ini waktunya sampai malam. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi amal ibadah kita semua yang mendengarkan, apalagi yang menyampaikan materi, insya Allah menjadi amal soleh, gitu ya Ustadz ya. Baik, dengan demikian Bapak Ibu, untuk tausiah Kibar online hari ini sudah selesai. Nanti selanjutnya insya Allah Ustadz Nanu akan mengirimkan file, dan kemudian file itu akan kami sebarkan ke email yang sudah masuk ke kami di chat tadi ya. Dan mari kita tutup bersama-sama majelis yang sangat mulia ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
memberikan doa penutup majelis. Karena Allah mewajibkan kita. Baik, yang demikian sebagai moderator saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.